Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya ya guys. Bab 1316 sampai dengan bab 1320. Hua Kaifeng adalah cucu langsung dari kepala keluarga Hua saat ini. Meskipun dia tidak terlihat sebaik yang dia inginkan, sangat gemuk dan jelek, ada beberapa orang dari keluarga Duo Hua ketika saya mengeluarkannya. Tapi identitasnya ada di sana. Oleh karena itu, penjaga di sekitar Hua Kaifeng sangat kuat. Kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari para penjaga di sekitar Cao Feiyang. Terlahir dalam keluarga besar seringkali merupakan kenyataan. Semakin tinggi statusnya, semakin kuat penjaga di sekitar Anda. Belum lagi tipe pewaris peringkat pertama, Anda harus dikelilingi oleh para ahli. Adapun mengapa Lin Dong tidak melakukannya, Xiao Jinlong juga memikirkan masalah ini. Kesimpulan akhirnya adalah untuk menyembunyikan identitas. Bagaimanapun, dia adalah pewaris yang dibudidayakan secara diam-diam, dan ada terlalu banyak master di sekitarnya, sehingga dia dapat dengan mudah terekspos. Walaupun agak dibuat-buat, namun hal ini masuk akal. Mengikuti perintah Hua Kaifeng, lusinan penjaga Hua Jia bertindak cepat. Mereka mengepung Lin Dong dan ingin menggendong gadis kecil itu dan menyerahkannya kepada wanita mereka sendiri. Xiao Jinlong segera berdiri dan berteriak, "Ini kota Ember, tidak ada ruang bagi kalian anak kecil untuk bertindak liar. Sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Jika tidak, begitu kalian melakukannya, hidup atau mati tidak akan dapat diprediksi. Jangan salahkan tim penegak hukum kami karena bersikap kasar." Kata-katanya yang benar-benar mendapat tepuk tangan dari orang-orang di sekitarnya. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, "Bagus sekali, Kapten Xiao, kami mendukungmu. Jangan biarkan orang luar ini melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Ember dan mengganggu ketertiban umum kota Ember." Yang lain segera mengikuti. "Ya, kami mendukung Kapten Xiao dan memulihkan perdamaian di kota Ember kami. Dukung Kapten Xiao, dukung Kapten Xiao." Dia tidak ingin menyinggung perasaan Cao Feiyang dan Hua Kaifeng. Namun, Lin Dong sudah terpilih sebelumnya. Jika dia tidak berdiri sekarang, kedua belah pihak pasti akan merasa tidak senang pada akhirnya. Itu bahkan lebih buruk daripada keuntungannya. Sekarang pilihan telah dibuat, hanya ada satu jalan yang harus ditempuh. Tidak peduli ada tebing atau jalan lebar di depan, kita tidak punya pilihan selain berani melewatinya. Xiao Jinlong percaya bahwa Lin Dong pasti tidak lebih buruk dari Cao Feiyang dan Hua Kaifeng. Saya takut pada akhirnya saya akan menjadi korban. Seringkali ketika para dewa berperang, manusialah yang menderita. Di mata keluarga super bangsawan seperti keluarga Cao di wilayah Linglan, bukankah saya hanyalah manusia biasa? Xiao Jinlong hanya bisa bertaruh kalau Lin Dong bukanlah tipe orang yang akan membakar jembatan ketika menyeberangi sungai. Kalau tidak, aku mungkin mendapat masalah kali ini. Jika ada dukungan Lin Dong dan perlindungan dari penguasa kota Miao Xijin, ia harus mampu mengatasi tekanan dari keluarga Cao dan keluarga Hua. Karena kalian semua ingin mati, maka aku akan membantumu hari ini. Ambil tindakan dan tangkap gadis mati itu dulu, lalu tangani orang-orang yang mencari kematian ini, kata Hua Kaifeng dengan gigi terkatup. Sekarang, yang dia inginkan di dalam hatinya hanyalah menjadikan kehidupan gadis kecil yang menghinanya lebih buruk daripada kematian. Adapun ancamannya, sebagai cucu langsung dari kepala keluarga Hua, siapa yang ditakuti oleh Hua Kaifeng? Ya, Nona, lusinan penjaga Hua Jia mempercepat dan bergegas, membidik langsung ke tuan-tuan di pelukan Lin Dong. Saat ini,
Gadis kecil itu sedang melihat keluar dengan rasa ingin tahu, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Meskipun dia telah kehilangan ingatan sebelumnya, dia secara naluriah merasa bahwa adegan seperti itu tidak lebih dari permainan anak-anak. Selain itu, dia tidak takut pada apapun yang ada di pelukan kakak laki-lakinya. "Hentikan mereka!" Xiao Jinlong berteriak keras. Para master dari tim penegak hukum yang mengikutinya semua mengambil tindakan dan berdiri berbaris di depan Lindong, bersiap untuk memblokir penjaga keluarga Hua. Cao Fei yang melihatnya. Wah, situasi ini cocok untuknya. Jika kamu benar-benar ingin bertarung dengan Xiao Jinlong, dengan sedikit orang yang dibawanya, dia bisa menang. Berbeda sekarang setelah Hua Kaifeng bergabung. Kedua keluarga bergabung. Apa yang bisa dilakukan Xiao Jinlong untuk melawan? Apapun yang terjadi, ayo bunuh orang bernama Xiao dulu. Jika saatnya tiba, tanggung jawab akan dilimpahkan pada Hua Kaifeng. Dia ingin melihat siapa yang berani menyerang cucu langsung dari kepala keluarga Hua. Cao Fei yang merasa senang. Kapten tim penegak hukum kecil di kota utama tidak berani memberikan wajahnya beberapa kali. "Kemarilah, datanglah padaku dan bunuh para penegak hukum ini. Jika terjadi sesuatu, Tuan Ben akan membereskannya," teriak Cao Fei yang dengan penuh semangat. Namun ketika dia menoleh dan melihat Hua Kaifeng di sampingnya, kegembiraan itu langsung sirna dengan baskom berisi air dingin. Tidak lama lagi dia akan menikah dengan wanita bulat di depannya dan tinggal bersamanya selama sisa hidupnya. Cao Fei yang mau tidak mau berpikir, apakah ini takdirnya? Mengapa Hua Kaifeng tidak terlihat seperti wanita lain, ramping, tampan, berpengetahuan luas dan sopan? Dia tidak tahu. Jika Hua Kaifeng terlihat biasa saja, bagaimana mungkin Cao Fei yang keturunan langsung dari keluarga Cao yang tidak dihargai, bisa layak menjadi cucu langsung dari kepala keluarga Hua? Justru karena penampilan Hua Kaifeng tidak sebaik yang diharapkan, dan murid-murid dari keluarga besar yang sangat penting meremehkannya, masalah pernikahan sampai pada giliran Cao Fei yang. Kalau tidak, Cao Fei yang tidak akan memikirkannya. Setelah mendengar perintah dari tuan muda mereka, penjaga keluarga Cao segera mengikuti penjaga keluarga Hua. Kedua pihak akan bertabrakan. Xiao Jinlong juga panik di dalam hatinya. Mengapa Lindong tidak berkata apa-apa? Dia tidak mampu menyinggung kedua kekuatan ini. Saya hanya ingin berdiri untuk menyenangkan Lindong dan membuat hubungan lebih dekat. Jika Lindong tidak ikut campur, masalah ini tidak mungkin berakhir. Orang-orang dari keluarga Cao dan keluarga Hua berani membunuh tim penegak hukum, namun tim penegak hukum mereka tidak berani membunuh orang lain. Jika kedua keluarga bangsawan ini mengambil tindakan serius, tim penegak hukum akan mengalami pukulan telak. "Tim, Kapten, apakah kita benar-benar ingin mengambil tindakan?" tanya pemimpin skuadron tim penegak hukum di sebelah Xiao Jinlong. Dia tahu Cao Fei yang dan identitasnya. Itu adalah keturunan langsung dari keluarga Cao, salah satu dari 3 keluarga super bangsawan di kota Ember. Posisi penguasa kota-kota Ember selanjutnya adalah giliran keluarga Cao. Tidaklah bijaksana jika menyinggung keluarga Cao saat ini. Dan Hua Kaifeng sangat jelek dan bisa menikah dengan keluarga Cao. Sehingga mustahil bagi Cao Fei yang untuk melawan. Jelas sekali bahwa dia setidaknya memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan keluarga Cao. Dan bahkan lebih kuat dari keluarga Cao. Kedua keluarga besar itu bersatu. Lupakan tim penegak hukum. Bahkan jika keluarga Miao dan Wei lainnya di kota Ember bergabung, mereka mungkin tidak dapat memperoleh manfaat. Pejabat senior lainnya dari tim penegak hukum semuanya melirik Xiao Jinlong dengan rasa ingin tahu.
Mereka pasti tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Sebab, menang atau kalah, konsekuensinya tidak bisa ditanggung oleh tim penegak hukum. Xiao Jinlong mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, merasakan tekanan yang luar biasa. Di satu sisi adalah Lin Dong yang sudah berteman baik. Di satu sisi adalah dua keluarga super bangsawan, keluarga Cao dan keluarga Hua, bergabung. Apa yang harus saya lakukan, setelah sudah menyinggung dua keluarga besar? Jika memilih diam saja dan menonton, bukankah akan merugikan kedua belah pihak? Saat ini, Xiao Jinlong menyesalinya. Jika dia tahu sebelumnya, dia seharusnya tidak membawa siapapun ke sini. Tidak apa-apa sekarang, saya menempatkan diri saya dalam dilema. Hah, Xiao Jinlong menghela nafas panjang. Tidak ada cara lain, segalanya sudah mencapai titik ini, jadi kita hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Ambil tindakan, dengan saya sebagai kapten di sini, apa yang Anda takutkan? Dengarkan kata-kata Xiao Jinlong. Penegak hukum lainnya mengertakkan gigi dan bersiap. Pada saat kritis ini, boom, aura yang besar dan menyesakkan tiba-tiba muncul dan menyelimuti seluruh tempat. Semua orang merasa tubuh mereka seperti jatuh ke dalam gua es. Para penjaga keluarga Hua dan keluarga Cao semuanya berhenti dan berdiri di sana, tidak berani bergerak. Seolah-olah dia sedang menjadi sasaran binatang buas kuno, dan dia akan segera dibunuh jika dia bergerak. Cao Feiyang dan Hua Kaifeng memiliki ekspresi yang lebih ketakutan di wajah mereka. Karena sasaran utama aura ini adalah mereka berdua. Perasaan jika bergerak akan langsung mati membuat kulit kepala kedua keturunan langsung keluarga super itu tergelitik. Kapan mereka pernah mengalami krisis kematian yang nyata seperti ini secara langsung? Seolah-olah waktu telah berhenti di tempat kejadian, dan tidak ada yang berani bergerak. Wow, saudaraku, kenapa mereka tiba-tiba berhenti bergerak? Sungguh menakjubkan, gadis kecil itu melihat pemandangan ini dan berteriak penasaran. Karena mereka takut mati, jadi mereka tidak berani bergerak. Lin Dong menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia memeluk tuan-tuan dan berjalan selangkah demi selangkah di antara kedua pihak. Seluruh proses memakan waktu sekitar 10 detik. Tak seorang pun di antara penonton yang berani bergerak, bahkan satu jari pun tidak. Suasana menyesakkan dan besar masih ada, dalam bahaya kematian. Siapa yang berani bergerak, selama lebih dari 10 detik? Meskipun setiap orang tidak berani bergerak, mereka memiliki pemikiran sendiri di dalam hati. Orang yang paling bahagia adalah Xiao Jinlong dan penegak hukum yang dibawanya. Xiao Jinlong bersyukur dia bertahan hingga saat-saat terakhir. Jika tidak, Anda akan kehilangan kesempatan terbaik untuk membangun hubungan baik dengan Lin Dong. Orang-orang di sekitarnya pun terlihat bahagia. Adegan di mana Hua Kaifeng membunuh orang secara acak barusan masih tergambar jelas di benaknya. Setiap orang telah menunggu seseorang untuk merawat wanita gemuk dan jelek ini. Lao He, tolong perkenalkan secara singkat apa yang terjadi. Lin Dong tiba-tiba bertanya. Ya, Tuan Muda, He Yao Ting menjawab dengan hormat. Kemudian Cao Feiyang memimpin orang-orang untuk memblokir pintu. Xiao Jinlong datang untuk menghentikannya, dan Hua Kaifeng menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Lin Dong mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa orang mati di sekitarnya dibunuh hanya karena mereka tidak bisa menahan muntah ketika mereka melihat Hua Kaifeng untuk pertama kalinya. Tidak masalah jika kamu jelek, di rumah saja. Mengapa Anda ingin menakut-nakuti orang, lalu membunuh mereka setelah menakuti mereka? Sejujurnya, Lin Dong hampir muntah saat pertama kali bertemu Hua Kaifeng.
Di antara wanita di sekitarnya, manakah yang tidak menonjol dalam kecantikan dan satu dari sejuta? Tiba-tiba aku melihat Hua Kaifeng seperti ini. Tubuh memang bereaksi berlebihan. Tapi ini bukanlah alasan Hua Kaifeng membunuh orang. Setelah mendengarkan narasi He Yaoting, Lindong terus berjalan ke depan, melewati penjaga keluarga Hua dan keluarga Cao, dan sampai ke Cao Feiyang dan Hua Kaifeng. Mereka berdua memandang Lindong yang berjalan mendekat, dan ketakutan di hati mereka mencapai batasnya. Mereka tahu ancaman pembunuhan itu nyata. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda mungkin benar-benar mati di sini hari ini. Sebagai keturunan langsung dari dua keluarga super, tak satu pun dari mereka ingin mati. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Cao Feiyang bertanya dengan gemetar. Aku, cucu dari kepala keluarga Hua. Kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Hua Kaifeng juga mengikat kepalanya, kata Baba. Dia belum pernah mengalami krisis kematian yang nyata. Benar-benar ketakutan, Lindong memandang Hua Kaifeng. Tidak masalah jika kamu jelek, tapi kenapa kamu keluar untuk menakut-nakuti orang? Kamu hanya ingin menakut-nakuti orang. Tapi kamu berani membunuh orang? Siapa yang memberimu hak untuk memperlakukan nyawa orang lain sebagai hal yang sepele dan membunuh mereka? Jika kamu mau, apakah itu kakekmu yang merupakan kepala keluarga Hua? Hua Kaifeng tercengang oleh beberapa pertanyaan berturut-turut. Biasanya Lindong berani mengatakan kalau dia jelek. Hua Kaifeng sangat marah dan ingin memotong Lindong menjadi beberapa bagian. Namun, kini krisis kematian masih membayangi kepalanya. Dia tidak berani. Aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong lepaskan aku, teriak Hua Kaifeng. Lalu tercium bau busuk. Wanita menjijikkan ini sangat ketakutan hingga dia buang air kecil. Aduh, bau, gadis kecil itu mencubit hidungnya dan berkata cepat. Cao Feiyang di samping menutup mulut dan hidungnya dengan ekspresi jijik. Lindong mundur beberapa langkah sambil memegang tuan-tuan, dan melepaskan napas lagi untuk menghilangkan bau busuk. Jika aku melepaskanmu, siapa yang akan melepaskan orang mati itu? Jika aku tidak berada di sini hari ini, aku tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati di sini. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu harus membayar harganya. Itu, ingat singkatnya, orang-orang melakukannya, dan Tuhan mengawasi. Bukan karena tidak ada imbalan. Itu karena waktunya belum tiba. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan kedua orang itu dan menoleh ke meninggalkan. Dia membenci anak laki-laki pesolek yang mengandalkan latar belakang mereka untuk bertindak sembarangan dan menganggap hidup bukan apa-apa. Dia telah membunuh banyak orang seperti ini sepanjang perjalanannya. Tapi itu masih tidak ada habisnya. Tampaknya pendidikan para kekuatan besar ini masih perlu ditingkatkan. Lindong berbalik dan pergi. Aura menakutkannya juga menghilang. Sama seperti Cao Feiyang dan Hua Kaifeng tenggelam dalam kegembiraan karena selamat dari bencana. Dua sinar cahaya melintas. Kemudian senyuman di wajah mereka mengeras. Ada dua lubang darah lagi di dahi mereka, dan hidup mereka tiba-tiba berakhir. Tubuh itu terjatuh ke belakang, bang-bang. Ada dua suara berturut-turut, satu besar dan satu kecil. Mayat Cao Feiyang dan Hua Kaifeng jatuh ke tanah. Suara keras itu tentu saja disebabkan oleh berat badan Hua Kaifeng yang mencapai 600 kg. Dua keturunan langsung dari keluarga super meninggal di dunia sangkar roh. Ketika jiwa mati, dunia nyata juga mati, dan tubuh akan segera membusuk.
Mungkin Chao Fei Yang dan Hua Kaifeng tidak pernah menyangka bahwa perjalanan ke dunia sangkar roh akan mengakhiri hidup mereka. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bahkan mata Xiao Jinlong melebar, dan dia sangat ketakutan. Chao Fei Yang dan Hua Kaifeng mati seperti ini, beraninya Lindong melakukan ini. Bahkan jika dia memiliki tingkat kekuatan yang sama di belakangnya dengan Chao dan Hua, dua keluarga super aristokrat. Tapi setelah membunuh dua keturunan langsung Chao Fei Yang dan Hua Kaifeng, bagaimana mungkin kedua keluarga super bangsawan itu membiarkannya begitu saja? Xiao Jinlong mengira Lindong mungkin bisa mengalahkan Chao Fei Yang. Bahkan mungkin saja bisa menghajarnya sampai mati. Tidak pernah mengharapkannya, beraninya dia membunuh seseorang secara langsung. Apakah rasa percaya diri ini cukup, ataukah orang bodoh tidak takut? Jika Anda memiliki kepercayaan diri, satu-satunya orang yang bisa membuat dua keluarga super bangsawan Chao dan Hua tidak berani mengejar kematian keturunan langsung mereka adalah 5 Kaisar Linglan. Mungkinkah salah satu dari 5 Kaisar Linglan berdiri di belakang Lindong? Pikirkan ini, jantung Xiao Jinlong hampir melonjak keluar dari dadanya. Para penjaga keluarga Chao dan Hua tercengang saat melihat tuan mereka sekarat di depan mereka. Kemudian saya memikirkan situasi saya selanjutnya. Awalnya, mereka dikirim oleh keluarga untuk melindungi Chao Fei Yang dan Hua Kaifeng. Sekarang setelah tuannya mati, apakah mereka akan mendapatkan akhir yang baik? Jelas mustahil, bahkan jika mereka kembali ke keluarga mereka hidup-hidup, apa yang menanti mereka akan menjadi hasil yang lebih buruk daripada kematian. Setelah Hua Kaifeng dan Chao Fei Yang meninggal, puluhan pasang mata merah menatap Lindong. Pemilik mata ini adalah penjaga di sekitar Hua Kaifeng dan Chao Fei Yang. Saat tuan mereka meninggal, mereka tahu betapa tragisnya nasib mereka selanjutnya. Apa, kamu juga ingin mengikuti tuanmu? Lindong berhenti dan menatap penjaga dua keluarga super bangsawan dengan tenang. Menghadapi tatapan kanibal orang-orang ini, dia tidak merasa takut sama sekali. Berapapun banyaknya semut, mereka tetaplah semut dan tidak akan berubah menjadi gajah. Tak satu pun penjaga di sekitar Hua Kaifeng dan Chao Fei Yang menanggapi, tapi mata mereka masih tertuju pada Lindong. Aku tidak meminta pertanggungjawabanmu karena membantu para tiran. Lagi pula, sebagai pelayan, kamu mungkin tidak bisa membantu dirimu sendiri. Jadi awalnya aku berencana memberimu cara untuk hidup. Tapi jika kamu ingin mati sendiri, saya bisa melakukan perbuatan baik dan membantu semua orang. Setelah Lindong selesai berbicara, niat membunuhnya berkurang. Niat membunuh yang dingin itu seperti pisau tajam di leher dua penjaga keluarga bangsawan. Biarkan mereka langsung bangun. Ketika krisis kematian datang, tidak ada yang takut. Semua orang telah menemukan jawabannya, selama Anda masih hidup, masih ada harapan. Bahkan jika dia kembali, dia akan dihukum berat oleh keluarganya, dan hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mati. Bagaimanapun, Anda masih bisa hidup lebih lama. Banyak orang tidak peduli dengan kematian. Namun ketika menghadapi pertemuan nyata, berapa banyak dari mereka yang tidak takut? Para penjaga yang berpikir jernih perlahan-lahan menarik pandangan mereka. Setelah kegembiraan berlalu, mereka menjadi tenang dan tidak berani menatap Lindong, sang bintang jahat. Kembalilah dan beritahu orang dewasamu bahwa pembunuh Lindong bisa datang kapan saja jika dia ingin membalas dendam. Aku akan menunggu di sini. Setelah mengatakan ini, nada suara Lindong berubah. Keluar, boom, suara gemuruh terdengar di benak para penjaga Hua dan Chao, membuat mereka pusing. Niat membunuh langsung menyerang jiwanya, dan dia ketakutan setengah mati.
Kemudian mereka melarikan diri dari tempat kejadian satu persatu. Lindong terus berjalan ke gerbang paviliun Zhenbo. Lin, Tuan Lin, kamu, Xiao Jinlong tergagap dan tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Kali ini, Lindong menyela, Kapten Xiao, ayo pergi. Apakah kamu tertarik untuk masuk dan minum bersamaku? Tunggu dan lihat reaksi Chao dan Hua. Oke. Xiao Jinlong mengangguk berulang kali. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk lebih dekat dengan Lindong? Ketika Lindong berjalan ke arah He Yaoting, dia berkata kepadanya, "Dia tua, suruh seseorang untuk membersihkan pintu dan menyiapkan meja makanan enak untuk saya. Saya ingin minum 2 kali dengan Kapten Xiao." "Aku akan segera melakukannya," He Yaoting menjawab dengan hormat. Dia sudah memperkirakan pemutusan hubungan kerja ini. Lindong berjalan ke paviliun harta karun terlebih dahulu, diikuti oleh Xiao Jinlong. Kematian Chao Feiyang dan Hua Kaifeng segera menyebabkan keributan di kota Ember. Hua Kaifeng hanya itu. Meskipun keluarga Hua kuat, mereka tidak lebih lemah dari keluarga Chao, atau bahkan lebih kuat, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak berada di kota Ember. Sangat sedikit orang yang tahu tentang keluarga Hua. Tapi Chao Feiyang adalah keturunan langsung dari keluarga Chao, salah satu dari 3 kekuatan besar di kota Ember. Dengan identitas ini, dia bisa berjalan-jalan di kota Ember dan melakukan apapun yang dia mau, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Akibatnya Chao Feiyang meninggal. Apakah ini baik-baik saja? Tidak bisakah keluarga Chao menggulingkan kota Ember? Nama Lindong bergema di seluruh kota Ember. Berani membunuh keluarga Chao. Meski hanya keturunan langsung yang tidak mendapat banyak perhatian, akibatnya akan cukup serius, dan tidak semua orang mampu menanggungnya. Kota Ember, keluarga Chao, saat dia mengetahui bahwa Chao Feiyang telah meninggal. Chao Yongliang, penanggung jawab keluarga Chao di dunia sangkar spiritual, langsung mengambil tindakan terhadap kasus tersebut. Katakan lagi, apa yang terjadi dengan Feiyang? Chao Yongliang bertanya dengan keras. Tuan ketiga, Tuan muda ketujuh telah meninggal. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama Lindong. Dia dibunuh bersama Tuan muda ketujuh. Dan Hua Kaifeng, putri tertua dari keluarga Hua, pelayan yang berlutut di bawah melaporkan dengan hati-hati apa yang baru saja terjadi. Semua orang tahu ini adalah masalah besar. 2 protagonis dari keluarga Chao dan keluarga Hua, yang akan menikah, mati bersama di dunia sangkar roh. Bukankah ini tamparan bagi 2 keluarga super? Dapat diprediksi. Yang selanjutnya bernama Lindong pasti akan menanggung murka keluarga Chao dan keluarga Hua. Kecuali Lindong didukung oleh kekuatan yang setara dengan Chao dan kedua keluarga, akhir hidupnya akan tragis. Sekalipun mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama, menghadapi tekanan bersama dari 2 keluarga super, saya khawatir itu tidak akan mudah. Satu-satunya orang di domain Linglan yang berani mengabaikan 2 keluarga super itu adalah 5 Kaisar Linglan. Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Bukan hanya Feiyang yang meninggal, Hua Kaifeng, putri tertua keluarga Hua, juga meninggal. Chao Yongliang bertanya dengan kaget. Ya, Tuan ketiga. Ini adalah berita dari para penjaga di sekitar Tuan muda ketujuh dan penjaga di sekitar putri tertua keluarga Hua. Itu pasti benar. Setelah Chao Yongliang memastikan bahwa Chao Feiyang dan Hua Kaifeng telah meninggal, He berdiri di sana tanpa berkata-kata untuk waktu yang lama. Semenit kemudian, dia tiba-tiba mengumpat dengan marah. Bocah kecil Chao Feiyang ini menyakitiku. Keluarga Chao dan keluarga Hua baru saja mengkonfirmasi pernikahan mereka,
dan sekarang kedua protagonis pernikahan itu sudah mati. Apakah mereka masih mati dalam roh ini, dunia sangkar? Bagaimana saya, sebagai penanggung jawab, harus menjelaskan kepada kepala keluarga dan keluarga Hua? Bukankah tema ini merugikan saya? Mengapa saya harus mati di domain Linglan dan malah datang ke alam linkage? Saat Kai Feng meninggal, yang dipikirkan Cao Yongliang bukanlah bagaimana membalas dendam pada Cao Feiyang, tapi bagaimana menjelaskannya kepada keluarga Cao dan keluarga Hua. Cao Yongliang tidak terlalu memikirkan seorang pesolek seperti Cao Feiyang. Anak ini tidak dapat bertahan hidup lagi di alam Linglan. Jadi dia datang ke alam linkage untuk melukai dirinya sendiri. Tidak apa-apa sekarang, jangan beritahu saya jika nasib Anda terlibat. Wanita tertua dari keluarga Hua juga meninggal di sini. Kuncinya adalah sebagai penanggung jawab keluarga Cao di dunia sangkar roh. Cao Yongliang harus memikul tanggung jawab tersebut. Baginya, ini adalah bencana besar. Jika saja Cao Feiyang mati, skenario terburuknya adalah keluarga Cao akan membalaskan dendamnya dan mencari keturunan langsung keluarga Cao lainnya untuk menikahi putri tertua keluarga Hua. Tapi sekarang bahkan wanita tertua dari keluarga Cao telah meninggal. Pernikahan yang buruk sekali. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, saya khawatir akan menyinggung perasaan keluarga Hua. Cao Yongliang merasa pahit di hatinya. Berkuda ini benar-benar seperti duduk di rumah, dan bencana datang dari langit. Siapa sangka akan ada orang di kota Ember yang berani membunuh keturunan langsung keluarga Cao dan putri tertua keluarga Hua. Orang yang berlutut di bawah untuk melapor tidak berani menjawab. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa masalah ini sangat sulit? Apakah ada banyak orang di tempat kejadian? Cao Yongliang bertanya. Banyak, sekarang beritanya hampir menyebar ke seluruh kota Ember. Di mana penjaga keluarga Hua? Cao Yongliang terus bertanya. Setelah kematian Tuan Muda ketujuh dan putri tertua keluarga Hua, Lindong tidak membunuh mereka semua. Dia juga meminta penjaga keduanya untuk kembali dan melapor ke keluarga masing-masing. Mengatakan bahwa dia sedang menunggu di pavilion Zhenbo. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa menemuinya. Nanti, para penjaga keluarga Hua mereka semua kembali ke wilayah Linglan melalui Descent Point. Mungkin untuk menyampaikan berita. Di mana? Orang-orang dari Cao Ku, keluarga yang ada di tempat kejadian, cari seseorang untuk masuk. Saya ingin tahu keseluruhan prosesnya. Ya. Tuan ketiga. Segera seorang penjaga yang mengikuti Cao Feiyang masuk, berlutut di tengah aula, dan berkata dengan hormat, saya telah bertemu dengan guru ketiga. Apakah Anda hadir dari awal hingga akhir? Tanya Cao Yongliang. Kembalilah ke majikan ketiga, saya selalu berada di sisi majikan ketujuh. Jadi kamu tahu keseluruhan ceritanya? Ya. Ceritakan kembali padaku dari awal sampai akhir. Jangan lewatkan satu kata pun. Jika kamu berani berbohong atau melebih-lebihkan, kamu tahu konsekuensinya. Dengan suara yang dalam. Ya, jangan khawatir, Tuan ketiga, saya tidak akan pernah berani mengatakan hal yang tidak masuk akal. Ketika Cao Feiyang pertama kali tiba di dunia sangkar roh, dia menerima laporan dari pengusaha yang dia latih bahwa seseorang mengganggu pasar di kota Ember, sehingga tidak ada yang membeli barang bagus, apalagi menghasilkan uang. Sampai Cao Feiyang membawa orang ke pintu untuk menimbulkan masalah. Xiao Jinlong, kapten tim penegakan hukum kota Ember, datang untuk menghentikan mereka. Kemudian Hua Kaifeng, putri sulung keluarga Hua, datang dan merasa muak dengan penonton. Dia terus muntah dan Hua Kaifeng segera memerintahkan pembunuhan. Akhirnya, Lindong tiba di lokasi kejadian dan membunuh Hua Kaifeng dan Cao Feiyang, namun melepaskan penjaga di sekitar mereka.
Seluruh proses berlangsung selama 10 menit sebelum saya hampir tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Setelah mendengar ini, Cao Yongliang terdiam, jika apa yang dikatakan orang lain itu benar. Jadi masalah ini jelas merupakan kesalahan Cao Yongliang dan Hua Kaifeng. Namun dunia ini bukanlah dunia akal, melainkan dunia kekuatan. Asalkan kekuatannya cukup kuat, benar atau salah sepertinya tidak terlalu penting. Kebetulan keluarga Hua dan keluarga Cao cukup kuat untuk tidak bertukar pikiran denganmu. Kemarilah, teriak Cao Yongliang. Para kroni yang baru saja melaporkan berita itu kepadanya segera berlari masuk. Tuan ketiga, kirim beberapa orang untuk mengawal penjaga di sekitar Fei Yang kembali dan serahkan mereka kepada keluarga. Kemudian kumpulkan pasukan dan ikuti saya ke Pavilion Zhenbao untuk menemui Lin Dong untuk melihat siapa dia. Berani membunuh keturunan langsung dari keluarga Cao dan keluarga Hua saya. Ya, Tuan ketiga, saya akan melakukannya dalam 1 jam. Cao Yongliang membawa ratusan ahli dari keluarga Cao di dunia sangkar roh ke Pavilion Zhenbao. Tidak peduli siapa yang benar atau salah dalam hal ini. Fakta yang tak terbantahkan bahwa keturunan langsung dari keluarga Cao meninggal. Ini tidak akan memakan waktu lama. Keluarga Hua dan keluarga Cao akan mengirim orang ke dunia sangkar roh untuk menyelidiki alasan kematian Hua Kaifeng dan Cao Feiyang. Sebagai penanggung jawab keluarga Cao di dunia sangkar roh, Cao Yongliang harus memimpin keluarga dan keluarga Hua untuk melihat siapa Lin Dong yang berani ini. Bersiaplah untuk kedatangan keluarga Cao dan keluarga Hua. Saat ini, Lin Dong sedang minum dan makan daging bersama Xiao Jinlong. Faktanya, ketika mereka pertama kali datang ke kota Ember dan bertemu Xiao Jinlong, keduanya mengalami konflik kecil. Kemudian serangkaian hal terjadi. Saat ini, Lin Dong telah sepenuhnya mengubah pandangannya terhadap Xiao Jinlong. Dia bahkan menganggapnya sebagai teman. Kalian pasti tahu kalau menjadi sahabat Lin Dong tidaklah mudah. Xiao Jinlong masih belum tahu betapa beruntungnya dia bisa dikenali oleh Lin Dong. Kapten Xiao, aku baru saja mengikuti retret dan jarang keluar. Terima kasih telah menjaga Lao He dan yang lainnya. Lin Dong mengangkat gelas anggurnya dan berkata kepada Xiao Jinlong. Xiao Jinlong segera mengangkat gelasnya untuk menyentuh Lin Dong dan menjawab dengan tersanjung, Tuan Muda Lin terlalu sopan. Ini hanya masalah sepele. Ini hanya upaya sepele. Itu tidak layak untuk diperhatikan Tuan Lin. Pukul dia tanpa ragu-ragu. Sa Hua Kaifeng dan Cao Feiyang datang untuk melihatnya. Dan Xiao Jinlong tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Dan pria kuat misterius itu pasti dikirim oleh kekuatan di belakang Lin Dong untuk melindunginya. Karena ketika Lin Dong melepaskan nafasnya, dia menggunakan sistem itu untuk menyembunyikan dirinya. Xiao Jinlong dan yang lainnya tidak cukup kuat untuk menemukan sumber aura kuat itu. Tentu saja, dia berpikir bahwa dia adalah pria kuat misterius yang diam-diam melindungi Lin Dong. Dan perasaan yang diberikan orang kuat misterius itu kepada Xiao Jinlong mungkin tidak lebih lemah dari kepala 3 keluarga super aristokrat Miao, Cao, dan Wei di kota Ember. Orang yang hanya melindungi keselamatan Lin Dong sangatlah kuat. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan di balik Lin Dong. Setidaknya tidak lebih lemah dari keluarga Cao dan keluarga Hua. Bahkan mungkin jauh lebih kuat. Selain 5 kaisar, ada lusinan kekuatan dengan ranah kaisar setengah langkah di domain Linglan. Meskipun semua orang berada pada level yang sama, namun ada juga kekuatan dan kelemahannya. Misalnya, kekuatan dengan 3 kaisar setengah langkah secara alami akan memiliki kekuatan keseluruhan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan dengan 1 kaisar setengah langkah.
Jika kekuatan di balik Lindong adalah yang terbaik, mungkin keluarga Hua dan keluarga Cao benar-benar tidak berani melakukan apapun padanya jika mereka bergabung. Kapten Xiao, aku, Lindong, selalu memiliki perbedaan yang jelas antara dendam dan dendam. Sejujurnya, saat pertama kali datang ke kota Ember, sebenarnya aku tidak menyukaimu. Selama ini, menurutku kamu adalah orang yang sangat baik. Kita bisa berteman dan tidak mengatakan apapun lagi. Jika kamu bersedia menjadi temanku, minumlah segelas anggur ini. Setelah Lindong selesai berbicara, dia meminum anggur di tangannya. Xiao Jinlong sangat menginginkannya. Bagaimana dia bisa menolaknya? Dia segera mengikuti dan meminum semua anggur di tangannya. Keduanya akhirnya menyelesaikan perbedaan mereka dan menjadi teman baik. Bagi Xiao Jinlong, ini jelas merupakan keputusan paling tepat yang pernah dia buat dalam hidupnya. Berteman dengan pria kuat di alam kekaisaran, berapa banyak orang yang memimpikannya hal ini? Di antara 5 ahli tingkat kaisar di domain Linglan, manakah yang bukan naga dewa? Bahkan sulit untuk bertemu dengan kaisar setengah langkah yang mengejutkan satu pihak. Tentu saja, Xiao Jinlong masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya Lindong. Saya hanya berpikir bahwa Lindong memiliki latar belakang yang luar biasa di belakangnya. Domain Linglan, beberapa kekosongan yang tidak diketahui. Sebuah bola api melayang di sana. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa ini adalah planet yang sangat besar dengan nyala api yang menyala-nyala di permukaannya. Di tengah planet, sesosok tubuh duduk bersila. Itu adalah Di Yuan, salah satu dari 5 kaisar Linglan. Seluruh tubuh Di Yuan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suhu di tubuhnya jauh lebih tinggi daripada suhu di dalam planet yang terbakar hebat itu. Dan untuk planet super besar yang mirip dengan matahari tetapi berkali-kali lipat lebih besar dari matahari, suhu internalnya mungkin sudah mencapai miliaran. Suhu di tubuh Di Yuan bahkan lebih tinggi dari itu. Di Yuan yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya keemasan ditembakkan, menembus lapisan api bersuhu tinggi, melesat ke dalam kehampaan, dan menghilang. Saat ini, Kaisar Yuan sedang mengalami transformasi. Setelah transformasi berhasil, dia akan menerobos dari setengah langkah tingkat kaisar kuno ke tingkat kaisar langit. Menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati dan memandang rendah alam semesta. Kali ini, rekonstruksi fisik tubuh Di Ji gagal dan keberadaannya tidak diketahui. Di Yuan merasakan ketidakmampuannya sendiri. Jika dia memiliki kekuatan kaisar surgawi pada saat itu, semua ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Di Yuan mengambil keputusan, mempertaruhkan segalanya, dan bersumpah untuk melewati setengah langkah tingkat kaisar kuno dan mencapai langit dalam 1 langkah. Di Yuan mengertakkan gigi, dia tampak sangat kesakitan. Tingkat kaisar langit adalah tingkat terakhir dari alam kaisar. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan langit, tetapi tidak mudah untuk ditembus. Tingkat kegagalannya sangat tinggi. Sekalipun mereka sudah siap sepenuhnya, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka pasti akan mampu menerobos dan berhasil. Dan Di Yuan tidak hanya gagal melakukan persiapan yang memadai, masih terluka, meski tidak terlalu berat. Hal ini juga berdampak pada terobosannya. Selain itu, Shen Yuan sangat terstimulasi setelah Di Ji gagal membentuk kembali tubuhnya. Aku merasa gagal, aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri. Meskipun Di Ji yang mengatakan bahwa Di Ji belum mati, dan masih ada petualangan. Namun Di Yuan masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri.
Dia harus menerobos ke level Kaisar Surgawi sesegera mungkin, menemukan Digi, membalaskan dendam Digi, dan membuat klan mesin super dan klan pemakan jiwa membayar harganya. Oleh karena itu, Diyuan memilih untuk mempertaruhkan segalanya, dan dengan mentalitas gagal atau sukses, dia harus menembus setengah langkah tingkat Kaisar Langit dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit sejati. Namun, kenyataannya tidak sesederhana yang dia kira. Sebagai alam Kaisar tingkat terakhir, bagaimana bisa begitu mudah untuk ditembus? Ini bukan momen terakhir. Diyuan sudah merasa tidak berdaya. Jika ini terus berlanjut, niscaya terobosan ini akan gagal. Ketika Diyuan bangun, dia tahu bahwa dia terlalu impulsif. Selama berabad-abad, berapa banyak orang yang telah melakukan persiapan yang cukup untuk menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi, tetapi bukankah mereka lolos dari kematian? Dia juga memiliki khayalan bahwa dialah yang terpilih, dan tidak seperti yang lain. Dia pasti mampu memecahkan rekor dan mencapai langit dalam satu langkah. Fakta itu memberinya tamparan di wajahnya. Alasan utamanya adalah perjalanan Diyuan begitu mulus. Bisa dikatakan hal itu masih berlanjut hingga saat ini. Dia tidak pernah terjebak dalam kemacetan. Semuanya jatuh pada tempatnya. Saat Anda merasa akan menerobos, secara alami Anda akan menerobos. Faktanya, Shen Yuan jauh lebih muda dari Kaisar Ji, Kaisar Yao, dan Kaisar Sun. Belum lagi di Jiang, dia mungkin lebih tua dari gabungan mereka berempat. Yang termuda, namun bakat di Yuan adalah yang tertinggi. Bahkan di Jiang pun kagum dengan hal ini, kalau bukan karena ketidakpastian kepribadian lain. Di Jiang sudah lama menyerahkan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya kepada Diyuan. Termasuk teknik rahasia kain sutera Myrtle yang didapat dari reruntuhan peradaban tingkat dewa. Butuh waktu paling sedikit untuk menjadi orang terkuat kecuali di Jiang. Diyuan tentu saja memiliki modal yang bisa dibanggakan. Tapi kali ini, nasib sepertinya sudah menyerah padanya. Nafas yang perlahan melemah memberitahu Diyuan, kamu kalah, dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk melakukannya lagi. Karena sekeras apapun Anda berusaha, hasilnya tidak dapat diubah. Hati Diyuan malah menjadi lebih tenang, mencapai keadaan tanpa kegembiraan, tanpa kesedihan, tanpa keinginan, dan tanpa keinginan. Pada saat ini, aura melemahnya Diyuan secara ajaib tertahan. Dia tiba-tiba mengerti, ternyata bukan karena saya belum mengumpulkan cukup banyak, tapi mentalitas saya yang salah. Sejak awal, Diyuan membuat terobosan dengan kebencian terhadap klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Dengan cara ini, Anda akan terjerumus ke dalam posisi inferior. Yang bisa dia pikirkan hanyalah setelah dia berhasil menerobos, pertama-tama dia akan menemukan Digi dan kemudian membalaskan dendamnya. Biarkan klan mesin super dan klan pemakan jiwa tahu betapa bodohnya mereka membuat mereka marah. Diyuan bahkan tidak memikirkan tentang kerusakan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh klan mesin super dan klan pemakan jiwa terhadap makhluk di domain Linglan setelah mereka menginvasi domain Linglan. Dia hanya memperhatikan Digi, kalau bukan karena Digi terluka parah oleh kedua klan yang bekerja sama. Saya khawatir Diyuan tidak akan begitu membenci klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Mungkin setelah wilayah Linglan hilang, dia tidak hanya tidak akan bertarung sampai mati, tapi dia akan membawa Digi keluar dari wilayah Linglan dan mencari tempat asing untuk tinggal bersama Digi. Mentalitas tidak dapat dicapai. Bahkan jika Anda mengumpulkan cukup banyak, Anda tidak dapat menembus ke tingkat Kaisar Surgawi. Sayangnya Diyuan terlambat memahaminya. Andai saja aku berpikir jernih sejak awal.
Mungkin semuanya akan berbeda. Mungkin sekarang dia diambang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Kaisar Yuan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan menghela nafas. Oh, satu langkah salah demi satu. Ini adalah nasib Kaisar Yuan saya. Sungguh menyedihkan, dan penuh kebencian. Aku tidak bersedia menerimanya ketika dia sudah siap untuk menyerah. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak di Yuan. Apakah kamu tidak mau menyerah? Lalu apakah kamu ingin terus menyelesaikan terobosan? Mencapai langit dalam satu langkah? Mencapai tingkat kaisar surgawi yang diimpikan oleh kaisar yang kuat, memandang rendah ke langit, dan mendominasi langit. Siapa yang berbicara? Di Yuan melihat sekeliling, waspada, bertanya. Haha, siapa aku? Kamu sebenarnya bertanya siapa aku? Aku adalah kamu adalah aku, kita adalah satu. Di Yuan mendengar tawa pihak lain dan dengan cepat menjadi tenang. Dia menebak identitas suara itu. Tetapi dia terus bertanya, apakah kamu memiliki kepribadian lain di tubuhku? Tepat sekali, kami awalnya kembar. Salah satu fisik paling langka di alam semesta, kembar. Kalau tidak, menurutmu mengapa kamu bisa mencapai tingkat kaisar surgawi setengah langkah dalam waktu sesingkat itu? Itu sangat jauh dari kaisar surgawi yang benar-benar dapat mendominasi surga. Itu hanya satu langkah lagi. Dan itu bukan karena bakat si kembar. Kalau tidak, aku akan tetap menjadi pejalan kaki. Jika kamu keluar saat ini, bisakah kamu menyelesaikan arusku kesulitan? Tentu saja, sebagai satu tubuh, Anda dapat segera melepaskan kekuatan penuh dari saudara kembar Anda. Belum lagi menyelesaikan dilema, menerobos kemacetan dan mencapai level kaisar surgawi yang sebenarnya juga merupakan hal yang mudah kemudian. Alam semesta akan sebesar langit. Dan kamu akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kepribadian di Yuan yang lain berkata dengan nada menggoda. Terintegrasi menjadi satu, di Yuan mengerutkan kening. Ya, penggabungan, dua kepribadian bergabung menjadi satu, dan semua kelebihan si kembar akan terungkap. Saat itu, alam semesta tidak akan bisa dihentikan. Bagaimana? Bukankah ini sangat kuat dan mengagumkan? Datang dan bergabunglah denganku, waktu hampir habis. Mari kita menyamakan dunia bersama-sama. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang melawanku akan binasa. Hahaha, kata kepribadian di Yuan yang lain dengan penuh semangat. Di Yuan tetap diam, sekarang dia sudah tenang. Mengetahui bahwa pihak lain melompat keluar saat ini, itu pasti bukan hanya untuk membantunya menerobos kemacetan. Godaan tingkat kaisar langit memang sangat besar. Itu membuatnya bersemangat, namun di Yuan juga sangat yakin bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Apalagi kehilangan kuenya tanpa alasan, jika apa yang dikatakan orang lain itu benar. Tidak mungkin menunggu sampai terobosan Anda gagal sebelum Anda bangkit. Di Yuan percaya pada masalah anak kembar. Dia selalu tahu bahwa ada kepribadian lain di tubuhnya. Hanya saja aku belum pernah berbicara satu sama lain seperti ini. Tapi dua kepribadian menyatu menjadi satu, jadi setelah integrasi, siapa yang akan memimpin dan siapa yang akan memimpin? Akankah pihak lain membiarkan Anda memimpin? Jelas hal ini tidak mungkin terjadi. Setelah kehilangan dominasinya, apakah di Yuan masih sama dengan di Yuan? Jika itu adalah di Yuan sebelumnya, saya pasti setuju tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang pola pikir di Yuan telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada lagi terbawa amarah. Ada lebih banyak situasi yang dapat dipertimbangkan. Bersambung.